Halo semuanya, selamat datang kembali di channel kami. Kali ini kita akan menjelajahi sebuah legenda yang begitu melekat di hati masyarakat Bali, khususnya di Desa Terunyan yang unik. Kisah ini bukan hanya tentang asal-usul sebuah pura, tapi juga tentang cinta, pengorbanan, dan misteri yang menyelimuti Danau Batur. Ini adalah cerita tentang Ratu Sakti Pancering Jagat. Semua berawal dari perjalanan putra sulung dalam Solo. Terpikat oleh bau harum misterius, perjalanannya membawanya ke Bali, di mana ia bertemu dengan seorang dewi dari langit. Pertemuan itu menumbuhkan cinta, dan akhirnya mereka menikah. Sang putra bergelar Ratu Sakti Pancering Jagat, dan sang dewi dikenal sebagai Ratu Ayu Pingit dalam dasar. Mereka kemudian memimpin sebuah desa yang makmur, yang kelak kita kenal sebagai Desa Terunyan. Desa Terunyan diberkahi dengan bau harum yang luar biasa, berasal dari sebuah pohon besar. Namun, Ratu Sakti Pancering Jagat khawatir keharuman ini akan mengundang orang luar yang berniat buruk. Ia pun memikirkan sebuah cara untuk melindunginya. Suatu hari, ia bertanya pada istrinya, "Adinda, setujukah engkau jika Kanda menyembunyikan wangi ini demi keamanan desa kita?" Ratu Ayu Pingit dalam dasar, dengan senyum bijaksananya, menjawab, "Kanda, apapun yang terbaik untuk desa ini, Adinda mendukung. Namun, sudahkah Kanda memikirkan bagaimana dengan Ibunda di Kahyangan? Apakah beliau akan setuju?" Pertanyaan itu membuat Ratu Sakti terdiam. Ia mondar-mandir. Tak pernah terpikirkan olehnya hal itu. Di tengah kebingungan mereka, tiba-tiba bumi bergetar hebat. "Kanda, suara apa ini? Mengapa bumi bergetar begitu keras?" seru Ratu Ayu. Panik. Ratu Sakti segera berlari keluar untuk melihat apa yang terjadi. Pemandangan yang dilihatnya sungguh mengerikan. Gunung Batur, yang selama ini tenang, meletus dengan dahsyat, memporak-porandakan desa yang mereka cintai. Setelah letusan mereda, bencana yang lebih besar menimpa Ratu Sakti Pancering Jagat, pemimpin mereka yang gagah berani, menghilang tanpa jejak. Ratu Ayu, dalam kesedihannya, memerintahkan seluruh rakyat untuk mencari suaminya. Mereka menyisir setiap jengkal desa yang hancur, namun tak ada hasil. Seorang warga dengan wajah tertunduk menghadap sang ratu. "Ampun Ratu, kami tidak menemukan jasad Ratu Sakti," lapornya. Hati Ratu Ayu hancur. "Oh, Dewata Agung, di mana suamiku? Mengapa ia pergi begitu cepat, tanpa meninggalkan jejak sedikit pun?" Rintihnya pilu. Setelah melewati masa duka, Ratu Ayu Pingit dalam dasar mengumpulkan sisa rakyatnya. Dengan suara tegar, ia berkata, "Rakyatku, dengarkanlah, kelak Desa Terunyan akan menjadi desa yang abadi. Dunia akan mengenal kita karena tradisi dan keunikan kita. Sekarang, kembalilah. Bangun kembali desa ini." Setelah memberikan perintah terakhirnya, sebuah misteri lain terjadi. Sama seperti suaminya, Ratu Ayu Pingit dalam dasar pun lenyap secara gaib, hilang entah kemana. Rakyat Terunyan ditinggalkan tanpa pemimpin. Namun, mereka tidak putus asa. Dengan berpegang pada ajaran Hindu dan petuah terakhir ratu mereka, mereka hidup rukun dan mulai membangun kembali kehidupan mereka dari puing-puing. Waktu berlalu, desa mulai pulih, dan kehidupan berjalan seperti biasa. Suatu hari, seorang petani pergi berburu ke dalam hutan di sekitar Bolongan Terunyan bersama anjingnya. Hutan itu masih lebat, penuh dengan satwa liar. Tiba-tiba, anjingnya menyalak tanpa henti ke arah semak-semak. Penasaran, petani itu mendekat. "Apa yang dilihat anjingku?" gumamnya dalam hati. Di bawah sebuah pohon rindang, ia melihat sesuatu yang aneh. Sebuah benda kecil,
sebesar jamur payung, tampak seperti patung mini setinggi sekitar 9 cm. Ia mencoba mengangkatnya, tetapi benda itu seolah menyatu dengan tanah. Tak bergeming sedikit pun. Merasa ada yang aneh, petani itu memutuskan untuk menutup patung itu dengan sehelai kain penutup kepala atau sap. Baiklah, aku akan kembali besok bersama warga desa. Putusnya, lalu ia pun pulang. Setibanya di rumah, ia langsung menceritakan penemuan ajaibnya kepada istri dan para tetangga. Kabar itu menyebar dengan cepat, dan seluruh desa menjadi penasaran. Mereka sepakat untuk mendatangi lokasi itu keesokan paginya. Keesokan harinya, warga desa Bordundayan menuju hutan. Betapa terkejutnya mereka saat tiba di lokasi. Patung yang kemarin hanya sekecil jamur, kini telah tumbuh lebih besar. Bahkan mampu mengangkat kain penutup yang diletakkan di atasnya. Aneh sekali, mengapa patung ini bisa membesar? Tanya si petani dengan heran. Keajaiban tidak berhenti di situ. Hari demi hari, patung itu terus tumbuh, semakin tinggi, dan semakin besar. Setiap kali warga datang untuk memeriksanya, ukurannya selalu bertambah. Pertumbuhannya baru berhenti setelah patung itu mencapai ketinggian sekitar 4 meter. Sebuah fenomena yang sungguh di luar nalar. Melihat keajaiban ini, masyarakat Trunyan yakin bahwa ini bukanlah benda biasa. Mereka kemudian bergotong royong membangun sebuah pelinggih gedong, sebuah bangunan suci kecil untuk melindungi patung tersebut. Namun, saat bangunan itu selesai, patung itu masih terus tumbuh hingga kepalanya menembus atap. Akhirnya, mereka mengganti bangunan itu dengan sebuah M.Ru, bangunan suci khas Bali dengan atap bertingkat. Awalnya, mereka membangun M.Ru dengan 11 tingkat atau tumpang 11. Namun, seiring berjalannya waktu, 4 tingkat teratas roboh secara alami, menyisakan 7 tingkat. Inilah bentuk yang dipercaya dan dijaga oleh masyarakat Trunyan hingga saat ini. Di sekitar patung gaib inilah kemudian dibangun sebuah kompleks pura yang megah, yang kita kenal sekarang sebagai Pura Ratu Sakti Pancering Jagat. Masyarakat Trunyan membangunnya sebagai wujud penghormatan dan permohonan keselamatan. Mereka percaya bahwa patung ini bukanlah buatan tangan manusia, melainkan piturun atau manifestasi ilahi yang turun ke bumi. Hingga hari ini, patung setinggi 4 meter itu disemayamkan di dalam M.Ru Tumpang Pitu. Masyarakat setempat meyakini patung tersebut sebagai perwujudan dewa tertinggi mereka, yaitu Ratu Sakti Pancering Jagat yang telah kembali untuk melindungi mereka. Pura Pancering Jagat yang berarti pusat dunia menjadi pura terpenting bagi masyarakat Trunyan. Terletak di kaki Bukit Trunyan, di tepi Danau Batur yang tenang, pura kuno ini memancarkan pesona yang luar biasa. Keindahan arsitekturnya berpadu dengan keagungan alam sekitarnya. Salah satu hal unik dari pura ini adalah orientasinya. Pintu masuk utamanya atau Kori Agung menghadap ke barat. Berbeda dengan kebanyakan daerah di Bali yang menjadikan arah laut sebagai arah kalaut, bawah, atau luar. Masyarakat Trunyan menjadikan Danau Batur sebagai patokan Kelot mereka. Legenda ini tidak hanya menceritakan asal-usul pura, tapi juga menegaskan asal-usul masyarakat Bali Mula atau penduduk asli Bali yang dipercaya berasal dari keturunan putra sulung dalam Solo. Kisah hilangnya Ratu Sakti dan Ratu Ayu letusan Gunung Batur dan munculnya patung ajaib ini menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas dan keyakinan masyarakat Desa Trunyan. Demikianlah kisah Pura Ratu Sakti Pancering Jagat, sebuah legenda yang hidup dan terus dijaga hingga sekarang. Sebuah bukti betapa eratnya hubungan antara sejarah, kepercayaan, dan alam dalam budaya Bali. Terima kasih sudah
menonton. Jika kalian suka dengan cerita seperti ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan video kami selanjutnya. Sampai